Bicara soal earbud, kelihatannya lagi bersinar ya. Karena Moondrop baru aja ngeluarin sebuah earbud terbaru mereka. Dengan pricing yang cukup menarik juga. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Digit bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal earbud, kita jarang banget bahas earbud akhir-akhir ini. Mungkin ini earbud pertama yang kita bahas di tahun 2024 ini juga. Dan kali ini kedatangan earbud dari Moondrop yang terbaru yang diberi nama U2 atau U2. Dan kalau dilihat dari history earbud Moondrop sendiri, mereka ada earbud yang diberi nama Nameless Silver di tahun 2019. Jadi itu sudah hampir 4 tahun lalu line up earbud terbaru mereka dari Moondrop. Dan sudah update sekarang di tahun 2024 ini. Dan earbud ini menggunakan driver 14,8 mm compressed long stroke composite paper unit. Driver apa tuh Bang Messi? Saya juga kurang paham sih sebenarnya mengenai bahan dari earbud ini ya. Tapi biasanya kan dynamic driver itu kalau nggak beryllium, DLC, graphene, biasanya kan itu ya. Ini kok paper ya. Saya baru dengar juga nih. Mungkin kalau kalian sudah sering dengar bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Tapi yang pasti saya tahu ya 14,8 cukup besar lah untuk sebuah dynamic driver. Tapi untuk earbud ya mungkin nggak terlalu gimana-gimana ya. Tapi kalau untuk inner monitor biasanya 10 mm. Kan kalau 14,8 besar sih. Biasanya planar yang besar-besar seperti earbud ini untuk size dari drivernya. Selain itu juga ada plesetan-plesetan online kalau earbud satu ini memiliki bentuk yang mirip dengan paperclip ya. Tapi paperclip dari earbud satu ini juga memiliki fungsi sebagai resonansi, menambah resonansi dan menambah kualitas bass dari earbud satu ini. Untuk kabelnya sendiri sangat disayangkan non-detachable ya. Jadi ya itu perlu kalian perhatikan karena non-detachable. Tapi kalau bicara soal earbud sendiri, kalau yang detachable jarang banget sih. Biasanya yang high-end baru yang detachable. Yang biasanya ya 500, 600, 700 biasanya masih non-detachable. Dan earbud ini memiliki sensitivitas 116 dB dengan impedance 30 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk Shenzhen Audio sebagai sponsor video review kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa cek aja di link di bawah ya kalau kalian tertarik dengan earbud satu ini. Buat kalian yang belum tahu juga Shenzhen Audio sendiri adalah online store yang mempunyai banyak-banyak barang yang eksklusif. Salah satunya yang kalian bisa beli dari Shenzhen Audio yaitu Moondrop Blessing 3 Dust. Itu adalah eksklusif dari Shenzhen Audio only. Jadi nggak dijual di tempat-tempat lain. Bahkan di Indonesia pun nggak dijual, hanya eksklusif di Shenzhen Audio. Jadi memang Shenzhen Audio sendiri banyak brand-brandnya juga, banyak kebutuhan audio kalian juga bisa kalian dapatkan di sana. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Oke, bicara soal packaging dari earbud satu ini pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan ya packaging dari earbud sih menurut saya sama aja seperti packaging dari dongle dan kawan-kawan yang ya nggak ada gimana-gimana sih, esensial aja sih untuk packagingnya. Dimana dalamnya ada earbud, ada pouch seperti ini ya, pouch kain seperti ini, ada spare untuk foamnya, foam tipsnya, dan juga manual. Dan sekarang kami berikan skor B solid aja untuk packaging dari earbud. Ya packaging earbud ya gitu-gitu aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Mungkin yang high end baru akan berbeda. Selain kita bahas build quality dari earbud satu ini. Untuk build sendiri dari earbud satu ini dia berbahan plastik ya. Kalian bisa lihat di sini bahan plastik berwarna hitam di sini juga, dan housingnya ini kalian bisa lihat ada markingnya dan juga sebuah lubang di sini. Dan kita bicara soal bagian depannya di sini bahannya metal ya. Untuk bahan di belakang foamnya ini bahannya metal. Dan di bagian sini ya seperti paperclip ini adalah resonance tube ya. Jadi teknologi yang ada di earbud satu ini. Jadi bukan sekedar ornamen yang tidak ada gunanya gitu, enggak. Ini sebagai resonance tube. Dan kalian bisa lihat di sini juga ada sebuah jalur kabel dari sini ya, dengan bahan plastik karet seperti ini. Dan ada markingnya di sini merah ya, di sini yang enggak ada warna. Ini kanan, jadi ini kiri. Untuk kabelnya sendiri diklaim adalah kabel twisted pair silver plated copper ya, harusnya untuk kabel dari earbud satu ini dengan warna silver dan hitam. Kalian bisa lihat aja langsung. Di sini chin slidernya kalian bisa lihat tidak ada ya, hanya ada splitter aja berbahan plastik karet seperti ini. Di bagian bawahnya ini two braid ya, twisted, dan bisa dikategorikan agak sedikit
kaku ya, tapi sedikit aja, sedikit kaku, nggak kaku-kaku banget sih. Dan kabelnya juga agak tipis untuk sebuah earbud. Jacknya sendiri adalah jack L-shape ya, 3,5 mm gold plated di earbud satu ini. Bicara soal build quality dari earbud satu ini, kami berikan skor B solid. Earbud satu ini memiliki kombinasi bahan antara plastik dan juga bahan metal. Ya, so-so lah. Tapi kalau kita mau yang full metal, biasanya high-end sih. Oke, bicara soal fitting dari earbud satu ini ya bisa dikategorikan standar aja ya. Dia memiliki driver 14,8. Biasanya kalau saya nggak salah ya, kalau nggak salah kalian bisa koreksi aja di kolom komentar di bawah. Biasanya earbud itu 14 mm sampai 15 mm ya kan, cukup besar untuk diameternya. Dan ini 14,8 ya masih dalam range standar sih menurut saya. Secara bentuk sendiri ya kita bilang earbud satu ini regular aja ya, nggak bentuknya aneh-aneh banget, enggak sih. Dan bicara soal earbud, satu hal yang mesti saya kasih tahu di depan dan disclaimer juga, posisi menentukan prestasi. Karena memang posisi dari earbud di telinga kalian akan menentukan suara atau output suara yang maksimal. Saat posisinya nggak pas juga suaranya nggak akan maksimal dan bahkan cenderung bocor atau aneh. Dan di sini kita menggunakan foam bawaan ya dari earbud satu ini. Dan pemakainya sendiri adalah seperti ini. Hanya gantung di telinga saya straight down seperti ini ya. Jadi memang earbud semuanya gitu. Bicara soal grip, oke sih menurut saya ya. Tapi nggak secure banget ya. Mungkin kalau ditarik dikit aja udah lepas sih. Nggak kayak in-ear monitor yang lebih gripnya lebih mantep ya. Dan bicara soal kekedapan, earbud ya gitu-gitu sih. Ya kekedapan dari earbud saya nggak bisa judge juga di sini sih. Kalau bicara soal in-ear monitor mungkin gampang ya. Tapi kalau soal earbud memang kedepannya belum sampai taraf yang noise cancelling, pasif noise cancelling gimana gitu sih. Fittingnya sendiri di telinga saya ya, di telinga saya earbud yang kiri ini terasa lebih tight dibandingkan telinga yang kanan. Di telinga kanan mungkin ya nggak tahu ya, anatomi telinga saya mungkin beda atau gimana ya. Di telinga kanan lebih enak aja untuk fittingnya. Di telinga kiri saya terasa lebih tight aja untuk kepala dari earbudnya ini. Jadi ya itu hanya mixed feeling aja di telinga saya. Karena memang telinga manusia itu bisa beda-beda antara bentuknya antara kiri dan kanan. Telinga lu mungkin udah nggak berbentuk lagi tuh bro. Ya bisa juga sih, mungkin karena kebanyakan dimasukin benda asing ya. Jadi ya telinga kiri kanan saya sudah rada beda-beda belang-belang gitu ya bentuknya. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk fitting dari earbud satu ini. Ya menurut saya fitting dari earbud satu ini gak ada yang gimana-gimana sih, overall sih cukup nice aja, tapi yang perlu diperhatikan adalah posisi menentukan prestasi. Oke, selanjutnya kita bahas suara dari earbud satu ini. Arah suara dari earbud satu ini menurut saya mungkin agak V-shape ya. Dia lebih main ke arah mid bass dan juga bagian treble-nya dikit. Dan untuk di drive sendiri, memang saya sarankan menggunakan dongle ataupun DAP, tapi smartphone sih sebenarnya bisa aja sih. Dan review ini saya disclaimer juga mungkin dibatasi dengan pengalaman saya yang kurang banyak mencoba earbud ya. Dibandingkan in-ear monitor, saya memang lebih prefer in-ear monitor sih untuk di review. Tapi earbud kalau mampir juga nggak ada masalah sih. Tapi memang review earbud saya memang agak kurang sih. Jadi disclaimer aja untuk kalian. Dan suara yang saya suka adalah neutral, warm sounding. Oke, selanjutnya kita bahas sound quality dari earbud. Ya, bicara soal bass dari earbud satu ini bisa dikategorikan cukup oke sih. Untuk tekstur dari bassnya sih saya agak mixed feeling sebenarnya. Impactnya cukup oke dengan punch yang tidak terlalu dalam banget di earbud satu ini. Rumble-nya di sini agak kurang extend dan kurang terasa sih menurut saya. Ya, biasalah masalah dari sebuah earbud. Secara kuantitas sih bassnya ya cukup pas lah, tidak bumi tapi nggak spesial juga menurut saya. Kalau kualitasnya sih somehow rasanya agak aneh aja timbernya. Mungkin ya saya aja yang harus lebih banyak dengerin earbud ya, mungkin itu juga kekurangan dari saya. Bass yang saya rasa agak sedikit beda dimensi ya dengan in-ear monitor. Jadi kalau terbiasa dengan in-ear monitor, dengerin bass earbud ini agak-agak ya gimana ya, ya begitulah mungkin ya. Untuk bagian mid sendiri posisinya pas ya di sini. Untuk middle vocalnya pada suara Bang Semi Simorangkir, suaranya terasa sedikit aneh timbernya dan agak kurang untuk untuk selera saya, mungkin agak off aja menurut saya. Agak sedikit kurang lepas juga dan sedikit hollow ya. Jadi selasa kurang emosional gitu, nyanyi kayak robot aja gitu ya. Jadi terasa kurang ada emosinya juga di situ ya. Dan somehow male vokalnya ini memang rada-rada aneh menurut saya. Tapi ya tidak agresif ataupun tidak ngaco menurut saya.
Untuk female-nya sendiri dipresentasikan dengan cukup forward, jadi terasa sedikit kurang nyaman aja dan terasa agresif, terutama pada lagu Big Mama terasa menyerang ya pada saat didengerin. Jadi kalau kalian yang playlistnya lagu-lagu female vokal yang lepas-lepas mungkin agak bright ya, itu mungkin agak bisa nyelekit aja, terlalu agresif aja pada saat dengerin Airbuds 1 ini. Dan untuk shouting-nya di sini juga masih terasa di Airbuds 1 ini. Jadi perlu kalian perhatikan buat playlist kalian yang memang banyak female vokalnya. Selain itu presentasi instrumennya somehow juga tidak terlalu vivid dan kalah dengan vokalnya menurut saya. Untuk treble-nya di Airbuds 1 ini menurut saya masih cukup aman, dimana pada cymbal crash-nya ini terasa kesan string-nya tapi terasa jauh gitu ya. Jadi kurang dapat resolusi yang bagus lah, dapat gambaran yang bagus gitu ya. Jadi untuk kalian yang sensitif aman sih, itu good news-nya, walaupun sedikit kurang rapi juga menurut saya. Dan untuk violin sendiri kurang bite-nya dan rada halus juga presentasinya di Airbuds 1 ini. Namun overall detailnya juga so-so aja, nggak spesial-spesial banget sih. Sibilance-nya tapi masih aman di Airbuds 1 ini untuk poin positifnya. Selain itu, keseluruhan tonal dari U2 ini kami berikan skor B- untuk tonalnya. Dan menurut saya ini saya agak kurang sih, agak off aja ya. Sebenarnya kalau ini inner monitor pasti dapat skor yang jauh lebih jelek ya, mungkin C mungkin atau C- mungkin ya. Tapi ini Airbuds, jadi memang saya berikan B- karena ini Airbuds yang saya dengarkan juga masih minim ya sebenarnya. Mungkin kita harus main banyak Airbuds juga untuk kedepannya. Selain kita bahas teknikalitas dari Airbuds 1 ini, presentasi dari Airbuds mungkin saya agak kurang terbiasa sih ya, bisa saya ngomong di depan aja, biar kalian juga nggak bingung nanti. Untuk timbernya overall dari Airbuds 1 ini menurut saya kurang oke aja overall ya. Mungkin juga ada faktor dari fitting saya ataupun dari tonal yang mungkin nggak cocok dengan saya. Menurut saya nggak oke sih timber. Untuk soundstage-nya dari Airbuds 1 ini menurut saya cukup wide ya. Ini salah satu kelebihan dari Airbuds, dia memiliki soundstage yang lebih wide biasanya dibandingkan inner monitor. Itu kelebihan dari anatomi juga sih dari Airbuds. Depth-nya juga ada kesannya walaupun tingginya nggak spesial-spesial banget sih. Untuk detailnya juga ya so-so aja sih. Untuk bagian clarity-nya juga agak kurang ya, terutama bagian mid, treble, dan juga sub bass yang menurut saya agak roll off aja sih. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi di Airbuds 1 ini dalam memisahkan instrumen dengan instrumen ataupun instrumen dengan vokal menurut saya biasa aja di Airbuds 1 ini. Layering-nya juga ya ada lah, tapi yang nggak spesial-spesial banget dengan gambaran middle to front row. Jadi memang presentasinya ini agak sedikit maju-maju dikit ya. Dan bicara soal positioningnya dalam memposisikan instrumen di mana letaknya atau posisi arah suara di mana, ya menurut saya biasa aja sih di Airbuds 1 ini. Dan secara umum kami berikan skor B solid juga untuk teknikalitas dari Airbuds 1 ini. Menurut saya sih ya cukup decent aja sih. Tapi kalau dibandingkan dengan inner monitor mungkin saya akan memilih inner monitor sih di kelas harga yang sama ya. Tapi bicara ini barang yang berbeda, jenis yang berbeda, tentu saja tidak bisa apple to apple. Saat kalian bandingkan laptop dan PC kan juga nggak bisa sama, walaupun harganya sama ya. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Selain kita bahas pro dan cons dari Airbuds 1 ini. Cons dari Airbuds 1 ini menurut saya tonalnya ada cukup banyak flaws yang perlu diperbaiki sih. Cons kedua dari Airbuds 1 ini yaitu dia non-detachable. Saya lebih prefer yang detachable. Untuk apa? Sebenarnya apakah saya ganti-ganti kabel? Enggak juga sih. Cuma rasa nyaman, rasa aman aja kalau ada apa-apa dengan kabelnya. Itu aja sih sebenarnya. Karena saya bukan suka ganti-ganti kabel gitu, enggak. Saya tipenya purist. Apa yang dari pabrik ya saya gunakan aja itu untuk review. Untuk pro-nya dari Airbuds 1 ini jujurly bingung sih. Ya itu aja sih, mungkin saya agak bingung untuk pro-nya dari Airbuds 1 ini. Untuk value for money dari Airbuds 1 ini menurut saya over value ya, dan kami berikan skor B- di angka 590 ribuan kalau nggak salah. Dan dari sudut pandang saya sih, saya masih lebih prefer inner monitor sih. Nggak bisa saya pungkiri ya. Tapi ya sensasi Airbuds ada sendiri, juga pencinta Airbuds juga ada sendiri. Jadi ya mohon maaf kalau ada yang kasar ataupun kurang berkenan ya di situ. Kesimpulan, mungkin kalau ada budget segini mungkin saya akan stick to the inner monitor. Yes, masih di sisi inner monitor. Bukannya saya fanatik atau gimana ya, mungkin ya review ini ya secara langsung maupun gak langsung ada pemikiran saya, ada penilaian saya yang saya ambil juga dari inner monitor. Dimana kita fokusnya kan pada sound quality ya, sound quality dari Airbuds bagaimana, sound quality dari inner monitor bagaimana. Kalau dari harga sendiri saya mungkin akan prefer tetap inner monitor sih. Karena Airbuds mungkin belum terlalu cocok untuk selera saya.
dan belum terlalu cocok untuk tipe pemakaian di saya juga. Untuk sound quality-nya juga masih belum terlalu cocok. Terus pertanyaan besarnya, apakah worth it earbud satu ini? Saya nggak akan menjawab di sini ya, worth it atau enggak ya. Itu mungkin kekurangan saya juga karena memang kurang banyak mencoba earbud ya di sini ya. Tapi kalau dibandingkan dengan ear monitor, jelas saya masih pilih ear monitor di harga yang sama ya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai earbud U2 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar earbud satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian kalau komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.